Apa itu fluor dan mengapa ia menjadi unsur paling berbahaya di dunia? Halo, Engenharia Detallada. Pernahkah kalian bertanya-tanya, apa unsur kimia paling berbahaya di dunia? Apakah ada unsur yang begitu reaktif hingga hampir tidak bisa dikendalikan? Mampu bereaksi dengan hampir semua yang disentuhnya, bahkan denganmu. Dan lebih lagi, apakah unsur yang sama ini dalam bentuk lain bisa saja ada di pasta gigimu atau di panci yang kamu gunakan untuk memasak? Hari ini, kita akan mengungkap misteri di balik fluor, sebuah unsur yang sama menariknya sekaligus menakutkan, yang punya reputasi sebagai unsur paling berbahaya di tabel periodik. Tapi benarkah demikian? Dan jika memang benar, bagaimana rekayasa bisa menjinakkan monster ini untuk memberikan manfaat luar biasa bagi kita? Tapi sebenarnya, apa itu fluor? Fluor adalah unsur kimia yang dilambangkan dengan simbol F dan memiliki nomor atom 9. Fluor termasuk dalam keluarga halogen yang dikenal sangat reaktif dalam bentuk unsur alaminya. Artinya, ketika berada sendiri, fluor bukanlah padatan atau cairan, melainkan gas. Fluor memiliki warna kuning kehijauan yang pucat dan bau yang menyengat serta mengiritasi. Dan bentuk gas ini adalah F2. Untuk memberi gambaran tentang sifatnya, fluor adalah gas yang lebih padat daripada udara. Dan titik leleh serta titik didihnya sangat rendah, yang berarti ia tetap berbentuk gas, bahkan pada suhu yang sangat dingin. Tapi apa yang benar-benar membuatnya begitu istimewa? Atau lebih tepatnya, begitu reaktif? Kunci untuk memahami sifat fluor ada pada struktur atomnya, dan lebih spesifik lagi, pada suatu sifat yang disebut keelektronegatifan. Bayangkan seperti ini. Semua atom memiliki semacam rasa lapar terhadap elektron untuk melengkapi kulit terluarnya dan menjadi stabil. Dan dari semua unsur, fluor adalah yang paling lapar. Fluor memiliki daya tarik terbesar terhadap elektron yang membuatnya menjadi oksidator yang sangat kuat. Artinya, fluor mengambil elektron dari hampir semua unsur lain yang ditemuinya. Dan ia melakukannya dengan kekuatan yang luar biasa. Kehausan fluor terhadap elektron membuatnya menjadi unsur paling reaktif di tabel periodik. Ia tidak main-main dalam hal ini. Fluor bereaksi secara eksplosif dengan sebagian besar logam, dengan banyak non-logam, dan bahkan dengan beberapa gas mulia yang dikenal sangat inert. Jika fluorin bersentuhan dengan air misalnya, akan terjadi reaksi yang sangat hebat, melepaskan panas dan membentuk produk-produk yang sangat agresif. Reaktivitas ekstrim ini membuat fluorin masuk dalam kategori berbahaya. Namun, secara paradoks, juga membuatnya sangat berguna dalam berbagai aplikasi. Lalu, mengapa unsur ini dianggap sangat berbahaya? Bahaya fluorin dalam bentuk elementernya, yaitu gas F2, jauh melampaui reaktivitasnya. Ia adalah gas yang korosif dan sangat beracun. Jika terhirup, fluorin dapat menyebabkan kerusakan parah pada saluran pernapasan, menyebabkan edema paru, bahkan kematian. Jika bersentuhan dengan kulit, fluorin menyebabkan luka bakar kimia yang parah, dan senyawa hasil reaksinya juga bisa sama-sama merusak. Salah satu produk sampingan paling terkenal dari reaksinya adalah asam fluorida. Berbeda dengan asam kuat lainnya, seperti asam sulfat atau asam klorida, yang menyebabkan rasa sakit seketika. Asam fluorida diam-diam berbahaya. Asam ini menembus kulit tanpa menyebabkan banyak rasa sakit pada awalnya, menyerang jaringan, dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, ia menyerang tulang dengan mengambil kalsium dari tubuh. Aksi yang lambat dan mendalam ini dapat menyebabkan kerusakan organ yang parah dan sistemik, sehingga paparan asam fluorida menjadi sangat berbahaya dan sulit untuk diobati. Kemampuannya untuk mengikis kaca misalnya, menunjukkan betapa agresifnya zat ini. Bayangkan, sebuah unsur yang tidak bisa disimpan dalam wadah kaca biasa. Tapi jika memang begitu berbahaya, mengapa fluor begitu penting bagi bidang teknik dan industri? Disinilah letak masalah besarnya, yaitu paradoks fluor. Reaktivitas ekstrimnya ketika dikendalikan dan diarahkan dapat menghasilkan senyawa dengan sifat yang sangat stabil dan berguna. Rahasianya terletak pada bagaimana ia berikatan dengan atom lain. Dengan membentuk ikatan kimia yang sangat kuat,
Fluor menjadi lebih stabil dan menciptakan material dengan karakteristik yang tidak mungkin didapatkan dengan cara lain. Contoh paling terkenalnya mungkin adalah politetrafluoroetilena yang lebih dikenal sebagai PTFE atau Teflon. Polimer yang terdiri dari karbon dan fluor ini adalah material yang menantang logika. Ia bersifat anti-lengket, tahan terhadap suhu tinggi, dan hampir tidak bereaksi terhadap hampir semua bahan kimia. Keajaiban terjadi karena ikapan antara karbon dan fluor sangat kuat, melindungi rantai utama karbon dan membuat material ini sangat stabil serta tidak reaktif. Hal ini membuatnya sangat penting dalam wajan anti-lengket, pelapis industri, implan medis, dan bahkan pakaian luar angkasa. Selain Teflon, fluor juga memiliki peran penting dalam pembuatan semikonduktor. Industri mikrochip misalnya, menggunakan senyawa yang mengandung fluor dalam proses etsa atau etching yang membentuk sirkuit mikroskopis pada wafer silikon. Tanpa presisi dan reaktivitas terkontrol dari senyawa fluor, miniaturisasi komputer dan ponsel pintar kita tidak akan mungkin terjadi. Di sektor energi, fluor sangat penting untuk pengayaan uranium. Agar uranium dapat digunakan sebagai bahan bakar di reaktor nuklir, uranium harus diperkaya. Artinya, proporsi isotop uranium-235 harus ditingkatkan. Hal ini dilakukan dengan mengubah uranium menjadi uranium heksafluorida atau UF6 yang berbentuk gas. Karena perbedaan massa antara isotop, UF6 dapat dipisahkan dalam sentrifuge, sehingga memungkinkan konsentrasi uranium-235. Jadi, fluor adalah bagian penting dalam rantai produksi energi. Sebuah topik yang sudah pernah kita bahas di sini di video lain. Tapi tenang, fluor pada pasta gigi itu sama dengan fluor yang sedang kita bicarakan. Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus, yang sering menimbulkan banyak kebingungan. Fluor yang sangat berbahaya dalam bentuk gas unsur tidak sama dengan yang kita temukan di pasta gigi atau di air berfluorida. Di pasta gigimu, kamu akan menemukan ion fluorida, yaitu atom fluor dengan satu elektron tambahan, sehingga menjadi stabil dan memiliki sifat yang benar-benar berbeda. Dalam konsentrasi yang sangat rendah, seperti yang digunakan pada air minum dan pasta gigi, fluorida membantu memperkuat enamel gigi, membuatnya lebih tahan terhadap gigi berlubang. Ini adalah contoh klasik bagaimana dosis menentukan racun dan bagaimana bentuk kimia dari suatu unsur dapat secara radikal mengubah sifat serta efeknya dari gas mematikan menjadi sekutu bagi kesehatan mulut. Jadi, fluor adalah unsur paling berbahaya di dunia dalam bentuk elementernya, yaitu gas. Dia pasti termasuk yang paling reaktif dan agresif. Dia menuntut kehati-hatian ekstra dan penanganan di bawah kondisi keamanan paling ketat di industri. Namun justru reaktivitas inilah yang ketika dikendalikan dengan baik oleh rekayasa kimia dan material, memungkinkan kita untuk menciptakan senyawa yang merevolusi berbagai bidang, mulai dari kuliner hingga dirgantara. Dan yang sangat penting bagi kehidupan modern kita, serta teknologi mutakhir. Jika kamu sudah sampai di sini dan menyukai videonya, jangan lupa untuk berlangganan jika belum, beri like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jika kamu merasa konten kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi anggota agar bisa membantu kami terus membuat konten di platform ini, dan namamu akan disebutkan di video kami. Dan apakah kamu pernah berpikir tentang dualitas suatu unsur, seperti fluorin, atau mengenal unsur lain yang juga memiliki kepribadian ganda seperti itu? Tulis di kolom komentar, karena saya ingin tahu. Di samping sini, ada 2 pilihan video menarik yang harus kamu tonton untuk menambah pengetahuan dan menjawab rasa penasaranmu. Dan kalau kamu ingin mendukung kami, jangan lupa like, subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan pertimbangkan untuk menjadi member channel ini. Itu saja para pecinta teknik, salam hangat, dan sampai jumpa di video berikutnya.